Perkenalkan, nama saya Hirsiananda, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Saya salah satu seorang pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik dengan peminatan Hubungan Internasional di Universitas Islam Malang. Sebagai seorang dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam unsur pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah Hubungan Internasional yang memiliki bobot SKS, 3 SKS, dan bersifat wajib. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam prodi Administrasi Publik itu adalah mata kuliah Hubungan Internasional. Output dari mata kuliah ini diharapkan nantinya ada bahan kajian yang bersifat internasional politik, policy, ataupun relation yang faktual dan menarik. Yang kedua adalah ada artikel dari hasil laporan studi kasus dari yang sesuai dengan bidang international relation atau hubungan internasional di kajian ekonomi maupun politik. Sedangkan outcome yang diharapkan dari mata kuliah ini itu adalah mahasiswa memiliki peran melalui kepekaan telaah konseptual maupun teori hubungan internasional dan peningkatan daya kritis terhadap teori dan data empiris yang ada sehingga mampu mengartikulasikannya dalam perumusan kebijakan yang adaptif dan strategis. Dalam melaksanakan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery termasuk di dalamnya adalah penyampaian mata kuliah ini kepada mahasiswa, sehingga penyampaian mata kuliah ini bisa diterima oleh mahasiswa dan dijadikan dan bermanfaat bagi mereka. Dalam tahapan delivery, mata kuliah ini mengandung beberapa capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini. Yang pertama atau CPL, CPL pertama adalah sikap, di mana dalam CPL ini itu adalah mahasiswa diharapkan nantinya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berperan sebagai warga negara yang memiliki nasionalisme dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Itu CPL yang kedua, itu adalah CPL keterampilan umum, di mana dalam CPL ini mahasiswa diharapkan dapat menguasai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi, baik lisan maupun tulisan. Untuk CPL yang nomor 3, yaitu CPL keterampilan khusus, di mana mahasiswa nantinya diharapkan mampu menerapkan teknologi informasi baik secara sederhana maupun yang kompleks dalam kebijakan publik, pemerintahan daerah, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan manajemen publik. Sedangkan untuk CPL yang terakhir atau CPL yang keempat, yaitu CPL terkait pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan bisa menguasai secara umum teori dan perkembangan ilmu sosial, kebijakan publik, pemerintahan daerah, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan manajemen publik. Kesemua CPL itu dalam mata kuliah ini kemudian diturunkan dalam CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menelaah konsep dan teori dasar dalam international politik atau international relation. Lalu kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan kajian-kajian hubungan internasional secara logis, sistematis, dan kreatif. Lalu kemudian CPMK yang ketiga, itu mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis, mengevaluasi hubungan internasional secara global maupun yang terjadi di lingkup nasional. Sedangkan CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memberikan gambaran empiris yang terkait tentang hubungan internasional. Dan yang terakhir, CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan perkembangan
yang hubungan internasional secara kontemporer. Dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah hubungan internasional ini, saya menggunakan teknologi informasi berupa Google Classroom, LMS, Menara, yang semuanya dihubungkan atau yang semuanya difasilitasi oleh universitas. Sebagai kajian utama dalam hubungan internasional ini, dalam mata kuliah hubungan internasional ini, saya menggunakan beberapa literatur yang dianggap memiliki kebaruan, terutama pada tahun 2022, di mana di situ ada salah satu buku yang menjadi rujukan hampir di seluruh mata kuliah hubungan internasional, yaitu George Sorensen and Jackson, yang di dalamnya berjudul Introduction to International Relations, Theories and Approaches, dan beberapa literatur yang lain yang mendukung dalam pembelajaran mata kuliah hubungan internasional ini. Dalam tahapan interaksi mata kuliah hubungan internasional ini, saya menggunakan teknik SLC, yaitu Student Learning Center, di mana mahasiswa menjadi fokus utama dalam pembelajaran, sedangkan dosen bisa dianggap sebagai fasilitator yang kemudian memberikan arahan-arahan terkait perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah hubungan internasional ini, saya menggunakan teknik small group discussion, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok tersebut memiliki topik-topik tertentu dalam ranah hubungan internasional sebagai bahan kajian mereka masing-masing, sehingga diharapkan masing-masing kelompok memiliki spesialisasi di minimal satu bidang yang mereka tekuni selama satu semester. Lalu kemudian untuk sebagai sarana komunikasi dan informasi, saya menggunakan sarana yang difasilitasi oleh Google Classroom. Yang ketiga, yaitu tahapan asesmen atau penilaian. Dalam penilaian di mata kuliah hubungan internasional ini, penilaian dibagi menjadi 4 penilaian utama, yang kesemuanya itu disampaikan ketika awal perkuliahan, sehingga secara transparan mahasiswa bisa mengetahui apa saja yang akan dinilai dalam perkuliahan selama satu semester. Yang unsur 5 atau 4 unsur yang dalam penilaian itu adalah, yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif yang dilakukan mahasiswa ketika kuliah sedang berlangsung atau ketika terjadi diskusi yang ada di dalam Google Classroom. Persentase untuk aktivitas partisipatif itu adalah 30%. Terus kemudian yang kedua itu adalah tugas sistematis. Tugas ini diberikan setiap minggunya sesuai dengan topik-topik yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Lalu penilaian yang ketiga adalah ujian tengah semester maupun ujian semester dengan bobot nilai 20%, yang itu dilakukan ketika pertengahan semester untuk menguji kehandalan dalam bidang teorinya. Terus kemudian yang terakhir, penilaian yang terakhir dalam mata kuliah hubungan internasional ini adalah melalui proyek ataupun penelitian bersama. Jadi mahasiswa bisa melakukan pengabdian terkait isu-isu hubungan internasional yang ada atau isu-isu internasional kepada masyarakat, atau melakukan penelitian melalui pembuatan artikel ilmiah yang disesuaikan dengan standar jurnal yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, semua metode ini, delivery, interaction, and assessment dalam mata kuliah hubungan internasional, akan dilaksanakan dalam micro teaching yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara kuliah pada pagi hari ini. Sebenarnya kita
Apa itu non-state? Nah, Badan Keamanan Nasional. Badan Keamanan Nasional. Maksudnya gimana? Itu adalah agen intelijen milik pemerintah Amerika Serikat. Oh, oke. Baik. Non-state actor, aktor non negara. Apa itu aktor non negara? Oke, baik. Kalau misalnya sudah dibaca tapi misalnya masih belum paham, nanti kita akan bahas di sini. Baik, topik kali ini adalah non-state actor. Cuman untuk saat ini saya membuat sebuah statement di mana non-state actor itu adalah dia lebih ke kawan atau oke. Terus kemudian punya subjudul The Dynamics of International Publicity Development by Non-State Actors. Oke. Ini adalah struktur presentasi pada hari ini, yaitu ada suatu statement tadi bahwa non-state actors itu plays a complex role in participatory development. The dynamics of the involvement can be seen as both friend or foe. Jadi non-state actor itu bisa dilihat sebagai friends, tapi di other side itu adalah lawan. Lalu kemudian struktur kita presentasi kali ini adalah pertama introduction, kemudian types of organization. Nanti kita akan bahas tentang salah satunya organisasi yang state actor juga. Nanti kita akan flashback ke situ. Terus kemudian tales of international development atau cerita rakyat itu kan kadang-kadang bisa dibenarkan, kadang-kadang bisa tidak dibenarkan. Oke, terus kemudian yang keempat, bagian keempat adalah complex role in complex world. Jadi dunia yang sangat kompleks ini itu kemudian membuat peran dari organisasi internasional atau non-state actor juga itu menjadi peran yang sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah regulation. Oke, baik. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ya kan? Oke, kita lanjut. Itu yang pertama, introduction. Ya. Kenapa kemudian non-state actor atau aktor non-negara itu menjadi salah satu perbincangan di dalam hubungan internasional? Yaitu bahwa the growing number of non-state actor atau jumlah dari non-state actor, aktor-aktor non-negara itu semakin banyak, semakin masif perkembangannya dibandingkan dengan perkembangan organisasi kenegaraan atau organisasi internasional yang tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari berbagai macam negara yang berbeda. Lalu kemudian itu yang pertama, jadi growing number. Terus kemudian yang kedua, ada perubahan dari UNCDC, United Nations for Trade. Jadi dia untuk ada perubahan dari UNCDC ke UNDC atau Global Compact, di mana awalnya di UNCDC itu non-state actor itu tidak menjadi salah satu pertimbangan utama, tapi dia hanya sebagai member saja. Nah, ketika di UNDC atau UN Global Compact, mereka atau non-state actor itu dimintai pendapat untuk kemudian memutuskan satu kebijakan dalam United Nations atau di dalam PBB. Nah, itu adalah dia dari UNDC atau Global Compact itu sendiri kemudian membuat non-state actor itu punya peran yang lebih ya di dalam organisasi internasional. Oke, next. Jadi saya jawab beberapa yang kemudian perlu dipahami dari data ini. Itu kelihatan bahwa ada peningkatan jumlah ING atau LSN internasional yang cukup signifikan dari tahun 90 ke 2016. Kita lihat dari ini awalnya adalah sekitar 17.000 lebih, kemudian di tahun 2016 itu sudah hampir 70.000. Dibandingkan dengan jumlah organisasi internasional
terkait bottom up. Ya, since top down is not really impactful for society. Jadi lebih banyak ke top bottom up. Dimana di bottom up itu salah satunya adalah muncul NGO dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, society is also increase the trust in the NGO. Jadi kita ternyata society itu punya kepercayaan lebih kepada NGO ketimbang negara. Apalagi sekarang di Indonesia kita itu lebih percaya Greenpeace daripada DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Kita percaya Greenpeace, kita percaya WALHI daripada Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kita percaya misalnya Indonesian Corruption Watch dan kita ada KPK. Ya kan? Ya bagaimana? Betul ya? Kalian lebih percaya mana, Indonesian Corruption Watch atau KPK? Indonesian Corruption Watch, NGO. Jadi kalian lebih percaya NGO daripada negara. Terus kemudian di Great Entrepreneurship World, terus this phenomenon is directly prosperity. Dia mengenai SE itu actually provide goods, seperti yang tadi bisa provide sekolah, air dan sebagainya. Tapi its accountability still lacks and itu deviation. Artinya ada banyak sekali celah-celah untuk kemudian bisa menggunakan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang bisa memiliki yayasan. Ketika ada bantuan datang, yayasannya menerima bantuan. Setelah bantuan itu selesai, maka yayasannya hilang. Atau yang kemudian disebut fly by night NGO. Ya, terus kemudian the state is still primary. State itu masih memegang peranan utama ya, dalam development. Jadi tidak bisa ditangankan ke aktor yang lain. Karena yang tadi dia yang punya rules. Ya. Terus kemudian untuk mencapainya, tapi untuk mencapai rules itu tadi, maka dia membutuhkan work together with SS and not people to people. Kami kemudian tidak memberikan kesempatan yang terlalu lebih terhadap masyarakat, tapi dia harus tetap di handle oleh negara. Baik. Terima kasih, itu adalah presentasi hari ini. Mungkin ada yang saya diskusikan sekarang yang saya ambil. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Isma. Ya. Dan dikatakan bahwa sebenarnya pendanaan dari masyarakat ini tidak jelas sehingga bisa menyebabkan kekhawatiran seperti pendanaan tapi jika dilihat dari sisi yang lain, sebenarnya masyarakat ini juga banyak menjadi perwakilan untuk sebuah negara. Contohnya kayak bisa membuat pembangunan global seperti kemiskinan, tidak sekarang dan sebagainya itu menjadi lebih baik. Mungkin tanya saya adalah apa faktor yang membuat penyelesaian faktor ini tidak dapat memastikan akuntabilitas dan transparansinya adalah perdagangan. Sedangkan apa yang mereka bawa untuk pembangunan global lebih banyak manfaatnya. Juga mungkin bagaimana seharusnya menyelesaikan faktor ini dapat memanfaatkan dan membawa transparansi dan akuntabilitasnya dalam menyelesaikan masalah pembangunan global. Oke. Ya, layarnya bagus. Begini, dari segi organisasian, ya, dari segi keorganisasian, London Bank dia tidak punya kewajiban untuk memberikan akuntabilitas kepada orang lain. Selain yang kemudian dia harus bisa, dia bisa keluarkan. Ya, misal begini. Pertanyaan, diskusi. Ya, oke. Tapi di sini saya mau mengenal bagaimana sih Pak dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif dan kolaboratif antara pemerintahan, antara pemerintahan dan pemerintahan untuk bisa membangun proses pembangunan nasional.
untuk masalah bagaimana caranya kolaborasi, ya seperti yang saya sebutkan di situ, itu adalah bahwa state is still very strong. Jadi kuncinya adalah negara. Ya. Bagaimana kemudian misalnya gini, ada corporate NGO, semuanya beroperasi dalam wilayah negara, ya kan? Artinya kalau misalnya dia ikut mau beroperasi, misalnya Oxfam mau beroperasi di Indonesia, misalnya Darat mau beroperasi di Indonesia, semua pasti akan terikat pada aturan yang dibuat oleh negara, ya kan? Tapi ada tapinya. Ketika aturan itu semakin ketat, maka organisasi non-state itu akan enggan masuk di Indonesia. Ya. Tapi kalau semakin longgar, dia semakin banyak tapi semakin nggak karuan. Paham ya? Oke, lagi satu lagi lah. Ya, cakup. Ya. Di sini saya ingin mengangkat sedikit kasus tentang isu sari yang mau masuk ke Indonesia yang lain. Sudah masuk kan? Sudah masuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Karena banyak, saya kira banyak yang menantang juga terkait terus fungsinya negara itu gimana supaya bisa balance antara yang ada di Indonesia sama yang di luar. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, salah satu kelemahan globalisasi adalah bahwa semakin masifnya barang itu masuk dan keluar, semakin masifnya culture itu juga masuk dan keluar, semakin masifnya juga orang itu bisa masuk dan keluar. Ya, salah satunya misalnya kemunculan non-state actor yang beragam. Salah satunya globalisasi itu juga memunculkan namanya terorisme. Salah satu. Walaupun terorisme itu sudah lama, tapi untuk semakin masif itu karena bantuan globalisasi salah satu. Sehingga pemikiran-pemikiran yang dari luar bisa masuk ke Indonesia. Kemudian di Indonesia disebarkan jadikan teroris. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk misalnya masalah takwi yang sifatnya tadi adalah bahwa itu produk dari Elon Musk, ya kan? Dia masuk ke Indonesia, ya itu sah-sah saja. Oke, sebelum kita close dulu masalah ini. Yang baik, dan saya akhiri dengan kalimat dari Henry Ford, salah satu pendiri dari General Motors, yang ngomong bahwa coming together is a beginning. Jadi sesuatu yang datang bersama itu adalah hanya permulaan. Stay together is a progress. Kalau sudah lama berarti itu progress. Ya. Dan terakhir adalah working together is success. Artinya apa? Bahwa sebenarnya keberadaan non-state actors itu adalah sebagai ini tadi. Kalau dia bisa working together dengan state dan non-state actors, maka itu adalah sebuah kesuksesan. Maka yang dibutuhkan adalah bukan kemudian negara selalu mengatur si NSA atau NSA kemudian kurang ajar kepada negara, tapi mereka harus working together untuk sukses. Terima kasih atas waktunya. Untuk minggu depan ada beberapa yang kemudian harus dikerjakan oleh kalian, yaitu kan sudah dibagi kelompok kan, kelompok. Nah, untuk itu untuk minggu depan kalian bisa membuat sebuah review terkait keberadaan non-state actor di Indonesia. Jadi bagaimana kalian bisa menggambarkan non-state actor, keberadaannya, posisi strategisnya di Indonesia, dan itu dikerjakan dalam nggak usah banyak-banyak, 1000 kata aja, kan diketik 1000 kan diketik. Jadi kalau tulisan baru kalian bingung, ini diketik 1000 kata, terus kemudian harus ada citasi dan daftar pustaka, dikerjakan kelompok hampir satu sebelum kalian kuliah atau sekarang lagi latihan Selasa minggu depan itu dikumpulkan di dalam classroom dan disertai PowerPoint-nya. Jadi enggak presentasi. Oke, ada yang tanyakan terkait tugas? Cukup jelas? Ya. Boleh Windows Support mau pakai latex
grafis boleh, mau pakai Google Docs boleh. Pokoknya tulisan 1000 kata. Ya, tapi harus ada poinnya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Kalau waktunya juga sudah habis, maka kita akhiri kuliah di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, silakan. Bisa diakhiri. Jawab semuanya.